Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali pada pagi hari ini dengan segala kesehatan yang Tuhan berikan. Saya undang seluruhnya bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman gereja Suara. Pengakuan iman gereja Suara Kebenaran Injil. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami datang di pagi hari ini, kami satukan hati, kami mau memuji dan menyembah Engkau Allah Elohim, Allah pemilik segala kehidupan kami. Daripada mula kehidupan ini, dan kehidupan ini pun akan kembali kepadamu. Sebab itu ya Bapa, jika masih ada kesenangan-kesenangan yang kami miliki di dalam kehidupan ini, yang tidak berkenan di hadapan Bapa, yang membukakan hati Bapa, ampuni kami Tuhan. Biarlah hanya keinginan-keinginan Bapa, hanya perasaan Bapa yang kami miliki dan kami senangi. Ya Tuhan, mampukan kami Roh Kudus untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan dengan perkenanan dari Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ketika kita memiliki kesenangan, membawa diri terjebak dalam keuangan, jika Tuhan tak ikut menikmatinya, berarti lepas dari hadiratnya. Selalu berjaga-jaga, karena kita dalam medan peperangan. Kuasa dunia menawarkan keindahan, berhala yang membinasakan. Kita memiliki kesenangan,
selalu berjaga-jaga. Karena kita dalam medan peperangan, kuasa dunia menawarkan keindahan, berhalang yang membinasakan. Ku harus sungguh rela lepaskan semua milikku demi cinta hormatku kepadamu Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta abadi di kerajaanmu. Ku harus sungguh rela lepaskan semua milikku demi cinta hormatku kepadamu Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta abadi di kerajaanmu, harta abadi di kerajaanmu. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau lebih lagi memuji nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita naikkan pujian. Mari sadarlah. Mari sadarlah, dunia selalu berubah, tak akan tetap langit dan bumi tak lenyap. Banyak manusia hidup tak berkenan padanya, tak menyadari setiap saat bisa mati. Mari sadarlah, dunia selalu berubah, tak akan tetap langit dan bumi akan lenyap. Banyak manusia hidup tak berkenan padanya, tak menyadari setiap saat bisa mati. Apa yang sedang kau cari, segalanya tiada pasti. Harta dunia kedudukan, itu pun bukan jaminan. Hanya satu pengharapan, hidup benar dalam Tuhan. Marilah kita menjelang kerajaan yang akan datang. Mari sadarlah, dunia selalu berubah, tak akan tetap langit dan bumi akan lenyap. Banyak manusia hidup tak berkenan padanya, tak menyadari setiap saat bisa mati. Apa yang sedang kau cari, segalanya tiada pasti. Harta dunia kedudukan, itu pun bukan jaminan. Hanya satu pengharapan, hidup benar dalam Tuhan. Marilah kita menjelang kerajaan yang akan
bukan jaminan, hanya satu pengharapan, hidup benar dalam Tuhan. Marilah kita menjelang kerajaan-Nya akan datang. Marilah kita menjelang kerajaan-Nya akan datang. Marilah kita menjelang kerajaan-Nya akan datang. Haleluya. Kita tetap naikkan pujian kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Bersuka cita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupku, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikanmu. Katakan lagi, bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupku, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikanku. Itu jiwa bersorak, haleluya. Dengan genap kita, semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik, iring nyanyian, haleluya. Ini Tuhan berkata atas pujian umatnya. Glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi. Bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupku, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikanku. Sebab itu jiwa bersorak, haleluya. Dengan genap kita, semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik, iring nyanyian, haleluya. Ini Tuhan berkata atas pujian umatnya. Sebab
Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Satu kesempatan, satu sisa peringatan. Biarlah kita tidak menyia-nyiakan peringatan terakhir yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak membuang waktu kita. Kita terus bergemas-gemas menyiapkan kepulangan kita ke rumah Bapa di surga. Ya Tuhan, terima kasih. Tak pernah kau tahu denyut akhir langkahmu, desa terhenti di tepi peraduan. Kuntum bunga tak lagi menyapa embun pagi, wajah mentari seakan tak pasti. Keringmu tak mampu beri isyarat bisu, kosong tatapan tanda kering harapan. Tamat pentas hidupmu, segalanya terasa pilu, sepi sendiri di lorong kekalmu. Kita naikkan pujian sekali. Tak pernah kau tahu denyut akhir langkahmu, desa terhenti di tepi beraduan. Kuntum bunga tak lagi menyapa embun pagi, wajah mentari seakan tak pasti. Kerlingmu tak mampu beri isyarat bisu, kosong tatapan tanda kering harapan. Tamat pentas hidupmu, segalanya terasa pilu, sepi sendiri di lorong kekalmu. Siapapun tak akan bisa mengusungkan nada, tatkala roh jiwa lepas dari raga. Baru kau sadari kau bukan siapa-siapa, betapa nestapa dirimu. Aku muda kemewahan, meremehkan Tuhan, kau bawa dirimu dalam kehinaan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Biarlah kita tidak menyia-nyiakan waktu kita, karena kesempatan ini hanya terakhir. Kita tidak tahu kapan kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Tak pernah kau tahu denyut akhir langkahmu, desa terhenti di tepi beraduan. Kuntum bunga tak lagi menyapa embun pagi, wajah mentari seakan
Biarlah pujian yang kami naikkan benar-benar jadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, tiba saatnya kami akan duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urati anak-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tiada kepentingan lain ya Bapa selain kami mau menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Salam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Baik. Ada yang kurang baik mungkin? Atau sangat baik? Apapun keadaannya kita percaya semuanya pasti bisa dilewati Bapak Ibu. Amin. Nah, saudaraku, memang seperti inilah kehidupan itu saudaraku. Mungkin terkadang kita mengalami yaitu keadaan yang baik, yang menurut ukuran kita baik, tapi terkadang kita juga mengalami keadaan yang menurut kita itu kurang baik. Dan ini adalah yaitu memang warna-warni dalam kehidupan. Tetapi apapun keadaan kita saudaraku, biarlah kita selalu hidup berkenan, amin. Amin. Selalu menjaga perasaan Bapa. Nah, jadi mau di dalam susah ataupun senang, biarlah hati Bapa selalu disenangkan, Bapak Ibu. Amin. Nah, dalam setiap tindakan, yaitu keputusan yang kita ambil, mari kita buat hati Allah tersenyum. Mari kita buat hati Allah tersenyum, saudaraku. Ini bukan berlebihan, Bapak Ibu. Ketika yaitu kehidupan kita menyenangkan hati Allah, yaitu ketika gerak hidup kita yaitu naik menjadi persembahan yang harum. Ketika kehidupan kita yaitu manis dilihat Allah, Allah pasti akan tersenyum, Bapak Ibu. Sehingga seperti yang tertulis di dalam Alkitab, Allah bersukacita karena umatnya. Allah bersukacita. Kalau mungkin di sini dilihat yaitu jemaat, yaitu anak-anak GSKI Bentok, kehidupannya manis, Allah bersukacita dengan kita semua. Amin Bapak Ibu. Tapi syaratnya yaitu kehidupan kita harus manis, harus berkenan. Nah, saudaraku yang saya kasihi, pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu saya beri judul yaitu bersiap-siap, 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 bersiap-siap. Kira-kira bersiap-siap untuk apa Bapak Ibu? Menyambut Natal? Bersiap-siap untuk menyambut hari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu waktu pujian tadi pun kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan, jadi connect Bapak Ibu. Dan kita nggak janjian ya Bu. Mungkin tadi kita pernah maksudnya kita mendengar yaitu pemimpin pujian bilang itu berkemas-kemas, yang artinya itu bersiap-siap, bersiap-siap menyambut hari Tuhan. Kenapa kita harus bersiap-siap? Yaitu menyambut hari kedatangan Tuhan, saudaraku. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan kita itu harus berjaga-jaga, yang artinya kita harus berada di
posisi yaitu hidup di dalam terang, tidak berada di posisi hidup di dalam gelap. Kalau kita masih ada yang mungkin yaitu berada di dalam posisi hidup di dalam gelap, kita harus cepat-cepat beranjak, yaitu mengatur posisi kita untuk hidup di dalam terang. Amin. Sebelum waktunya tiba. Saudaraku, karena Alkitab mencatat hari kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, yang artinya kita tidak tahu yaitu kapan terjadi. Yang penting kita harus mempersiapkan, dan kita harus benar-benar persiapkan hidup ini ketika kita masih hidup di bumi. Nah saudaraku, kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10. Saudaraku menyimak, saya akan membacakannya. 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada atasnya akan hilang lenyap. Nah, saudaraku, jika kita memperhatikan ayat ini, saudaraku, ayat ini ditulis mungkin sekitaran 2000 tahun yang lalu. Jika sampai hari ini belum terjadi, saudaraku, sebenarnya karena Tuhan masih sabar, masih sangat sabar, masih memberikan kesempatan untuk semua orang itu bertobat, Bapak Ibu. Karena Allah tidak menghendaki satu orang pun binasa sampai pada waktunya. Dan hari kedatangan Tuhan itu diibaratkan atau digambarkan seperti datangnya pencuri yang tidak kita sangka-sangka, tidak tahu kapan kita waktunya. Dan alangkah bijaknya, saudaraku, jika kita benar-benar yaitu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah saudaraku, tentu kita bisa membayangkan kedahsyatan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan lenyap, dikatakan, dan dunia hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bahkan kemegahan yang ada di atas bumi, Bapak Ibu, yang dibangun oleh tangan manusia, itu akan lenyap. Kemegahan yang dirajut sedemikian rupa oleh tangan manusia akan hilang lenyap. Bahkan yang mungkin dibanggakan, dikejar mati-matian, sampai melupakan kekekalan di bumi ini akan lenyap, Bapak Ibu. Dan coba ayat selanjutnya di ayat 11 dikatakan demikian. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah saudaraku, yang terpenting di sini, kalau segala sesuatunya akan hancur dan lenyap, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Jadi kita harus hidup suci. Jika firman Tuhan mencatat segala sesuatu ini akan hancur, apa yang dicatat di dalam kebenaran Alkitab pasti terjadi, Bapak Ibu. Pasti terjadi. Walaupun hal ini belum terjadi, suatu saat pasti akan digenapi. Nah, dunia dan segala kemegahannya yang fana pada akhirnya akan lenyap. Dan orang percaya harus ingat, saudaraku, orang percaya dipanggil harus untuk hidup suci dan saleh. Apa yang ditulis dalam 2 Petrus 3 ini memberitahukan kita semua bahwa ada hal yang sementara dan ada hal yang kekal. Ada hal yang memang yaitu akan lenyap, dan memang ada hal yang memang benar-benar itu akan abadi, akan kekal. Yang sementara itu pasti akan hilang dan lenyap, Bapak Ibu. Dan kita orang percaya seharusnya fokus pada hal yang kekal, bukan hal yang sementara. Nah saudaraku, hidup suci dan saleh harus menjadi pakaian kehidupan kita orang-orang percaya.
Hidup suci dan saleh. Nah, hidup suci ini berarti secara sederhana Bapak Ibu, hidup kita itu harus bersih. Hidup suci harus bersih, tidak kotor. Hidup suci, hidup kita harus murni, tidak tercampur dengan kehidupan dunia. Hidup suci, hidup kita harus selayaknya hidupnya bangsawan surgawi, saudaraku, yang mencontoh kehidupan Tuhan Yesus, yang meladani kehidupan Tuhan Yesus, kehidupan yang memang berbeda, yaitu dari kehidupan anak-anak dunia yang berdosa. Hidup yang suci itu dimulai dari hati yang bersih, sehingga keluar menjadi pikiran yang bersih, perkataan yang bersih, dan keluar sebagai tindakan yang bersih, yang menyenangkan hati Allah. Kesucian juga bisa dikaitkan dengan yaitu buah dari kekudusan, saudaraku. Kudus yang artinya itu yaitu dipisahkan dari dunia, dipisahkan, dikhususkan, dispesialkan untuk hidup melayani perasaan Allah. Seperti hidupnya Tuhan Yesus, dipisahkan, yaitu kehidupannya hanya melayani perasaan Allah. Hidupnya hanya mencari perkenanan, yaitu perkenanan Bapa saja, hanya mencari penilaian Bapa saja. Sederhana, hidup Tuhan Yesus melayani perasaan Bapa, Bapak Ibu. Melayani perasaan Bapa. Berarti kita juga harus yaitu melayani perasaan Bapa. Kita harus melayani perasaan Bapa. Ini sepertinya sederhana Bapak Ibu, tapi sejujurnya Bapak Ibu, melayani perasaan Bapa itu sulit, sangat-sangat sulit. Bukankah sejujurnya kita masih sering yaitu melayani perasaan kita sendiri ketimbang kita melayani perasaan Bapa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, yang ngomong di depan ini juga masih terkadang kebobolan Bapak Ibu. Tapi kita harus sama-sama berjuang Bapak Ibu, amin. Bukan berarti saya di sini lebih sempurna. Kita harus berjuang yaitu selalu melayani perasaan Bapa, selalu yaitu menyukakan hati Bapa. Kita harus sama-sama berjuang, saling menguatkan, saling mendoakan, amin Bapak Ibu. Nah, sehingga kita sama-sama yaitu bisa benar-benar yaitu bersama-sama melayani perasaan Bapa. Tuhan Yesus itu juga hanya mencari perkenanan Bapa. Tapi Tuhan Yesus itu sudah lulus Bapak Ibu, sehingga Bapa sendiri menyebutnya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita juga harus mencari perkenanan Bapa Bapak Ibu, mencari penilaian Bapa. Jangan mencari penilaian manusia, cukup Bapa saja yang menilai kita. Alkitab mencatat, jika engkau masih mencari perkenanan dari manusia, berarti engkau bukan hamba Kristus. Jadi kita hanya mencari perkenanan Bapa, mencari penilaian Bapa, jangan mencari penilaian manusia Bapak. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, maka itu saudaraku, kita harus juga berjuang mencari perkenanan Allah saja. Nah, saudaraku, terjal yaitu jalan yang mungkin kita lewati, mungkin berliku-liku seperti apakah jalan yang kita lalui Bapak Ibu. Kita harus mencari perkenanan Allah, hanya mencari penilaian Allah, walaupun susah, walaupun sulit. Bukan lagi perkenanan dari dunia, bukan lagi penilaian dari dunia. Amin. Mas saudaraku, tadi kan kita berbicara hidup suci, lalu kemudian hidup saleh. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, dikatakan hidup suci, hidup saleh. Hidup saleh adalah hidup yang takut akan Tuhan. Tetapi takut di sini Bapak Ibu bukan takut karena takut dihukum Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu. Tapi takut dalam arti memiliki kehidupan yang selalu menghormati Tuhan, selalu menghormati perasaan Tuhan, mengutamakan perasaan Tuhan dalam segala hal. Jadi harus kita perkarakan saudara, kehidupan ini yang akan membawa kita
di dalam kekekalan. Tuhan silakan masuk Bapak. Di masih kosong di depan. Ada kursi. Puji Tuhan, Bapak Ibu saya kasih. Dan kehidupan suci dan saleh itu dapat dilihat dan dirasakan. Kehidupan suci dan saleh itu berdampak menghasilkan buah. Jadi orang yang hidupnya suci dan saleh itu pasti berdampak menghasilkan buah. Berdampak menghasilkan buah seperti kerendahan hati, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kejujuran, penguasaan diri dan sebagainya. Jadi kehidupan suci itu pasti berdampak. Karena kesucian itu adalah kehidupan yang melekat pada diri Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Jika kita hidup suci, kita juga akan berdampak, memiliki sifat-sifat Allah, Bapak Ibu. Jadi berdampak, Bapak Ibu. Dapat dirasakan, dapat dilihat. Nah, saudaraku, ayat 12 selanjutnya dikatakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam nyala api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah, saudaraku, jika kita memperhatikan keadaan yang ditulis dalam kebenaran, betapa dahsyatnya hari Tuhan itu, dan mungkin menjadi ketakutan bagi setiap orang yang tidak mempersiapkan dirinya, Bapak Ibu, untuk menyambut hari Tuhan. Karena langit dan bumi akan dilenyapkan, Bapak Ibu. Dan ayat selanjutnya di ayat 13. Nah, ini Bapak Ibu, tetapi sesuai dengan janjinya, yang dimaksud adalah janji kedatangan Tuhan, kita menantikan langit baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, saudaraku, segala sesuatunya akan lenyap, Bapak Ibu, bukan satu hal yang mengerikan bagi setiap orang yang mempersiapkan dirinya untuk menyambut hari Tuhan. Menyambut hari Tuhan, karena langit dan bumi yang baru menjadi bagian kita, Bapak Ibu. Dan langit dan bumi yang baru di sana hanya terdapat kebenaran. Nah, kita tidak bisa yaitu menantikan langit baru dan bumi yang baru tanpa sebuah kebenaran. Kita tidak bisa menempati yaitu langit bumi yang baru yaitu jika kita tidak hidup benar. Nah, sering kita dengar yaitu LB3, langit baru dan bumi yang baru. Di sana terdapat kebenaran. Makanya harus dimulai kita hidup benar sejak kita hidup di bumi, Bapak. Baru kita bisa menempati langit baru dan bumi yang baru. Dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran untuk sampai ke rumah Bapa, dikatakan. Dan itu tidak semata kita hafal dan sekedar percaya, Bapak Ibu, yang ditulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu bukan sekedar kita hafal, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan itu yang dimaksud jika kita mau sampai yaitu ke rumah Bapa, jalannya adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus. Secara sederhana mungkin Tuhan Yesus berpesan, jika engkau ingin sampai ke rumah Bapa, contohlah kehidupanku yang membawa engkau sampai kepada rumah Bapa. Jadi selama perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu, kita harus berjalan di jalan yang benar, yaitu meladani kehidupan Tuhan Yesus. Ketika kita mencontoh, yaitu meladani kehidupan Tuhan Yesus, baru kita bisa sampai ke langit baru dan bumi yang baru, atau bisa disebut LB3, tempatnya orang-orang benar, Bapak Ibu. Tempatnya orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah. Seperti Tuhan Yesus mendapat pengakuan dari Bapa, inilah anak yang kukasihi, kepadanya Allah aku berkenan. Tempatnya orang-orang yang hidup berkenan. Nah, ayat selanjutnya ayat 14.
Selanjutnya dikatakan seperti ini, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, saudaraku, dikatakan sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha. Kamu harus berusaha, kamu harus berjuang. Kita harus berusaha. Yang berarti kita harus berjuang, saudaraku. Bapak, Ibu, dan saya, kita harus berjuang. Amin. Kita harus benar-benar berjuang. Kita harus mau benar-benar berjuang. Dikatakan supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, kita harus berjuang supaya kita didapati kita tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda. Jadi untuk kita mengisi berada di langit baru dan bumi yang baru, bukan sekedar kita menyatakan mengenal Yesus saja, Bapak Ibu. Iya, bukan sekedar kita mengatakan kita mengenal Yesus, kita sekedar mengatakan kita percaya Yesus, bukan sekedar dengan perkataan. Tapi lebih dari itu, kita harus meneladani kehidupan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bukan sekedar kita mengaku percaya, tapi kita harus meneladani kehidupannya. Amin, Bapak Ibu. Kita harus meneladani kehidupannya. Bukan sekedar kita rajin ikut persekutuan ibadah, bukan sekedar kita rajin ikut rutinitas gereja, tapi lebih dari itu ibadah kita setiap hari adalah yaitu kehidupan yang berkenan, Bapak Ibu. Dalam setiap tingkah laku hidup kita, sehingga menjadi yaitu persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Bapa, sehingga menyukakan hati Tuhan. Jadi setiap gerak langkah hidup kita, Bapak Ibu, itu ibadah, itu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Baru kita layak menjadi penghuni yaitu langit baru dan bumi yang baru. Di sana bersama tinggal bersama orang-orang kudus, tentunya hidup bersama dengan Tuhan Yesus, saudara sulung kita, dan kita saudara-saudaranya. Tapi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi, masalahnya apakah yaitu kita benar-benar rindu, Bapak Ibu, menantikan hari kedatangannya, atau kita lupa? Masalahnya apakah kita benar-benar rindu yaitu menanti hari kedatangan Tuhan, atau kita sekedar tahu tapi mengabaikannya, Bapak Ibu? Apakah kita benar-benar rindu yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yaitu bertemu muka dengan muka di dalam kerajaan surga? Atau kita masih nyaman, merasa nyaman hidup di dunia, yaitu hidup dalam sistem, yaitu anak-anak duniawi, dalam gaya hidup duniawi? Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi, jika kita sudah tahu bahwa bumi ini, langit dan bumi ini akan lenyap, seharusnya kita harus benar-benar merindukan kedatangannya, Bapak Ibu. Jika tidak, kita tidak merindukan kedatangannya, kita tidak merindukan Tuhan Yesus, kita tidak merindukan bertemu muka dengan Tuhan Yesus, berarti ada yang salah dengan kita, Bapak Ibu. Berarti ada yang salah dengan kita. Jika kita rindu ingin bertemu muka dengan Tuhan Yesus, tentu ada harga yang harus dibayar, Bapak Ibu, selama kita hidup di bumi. Jika kita merindukan Tuhan, jika Tuhan Yesus ketika hidupnya melewati jalan salib, selama Tuhan Yesus hidup, kita juga yaitu harus demikian, Bapak Ibu. Kita juga harus melewati jalan salib. Walaupun dunia itu menganggap yaitu jalan salib itu adalah kebodohan, Bapak Ibu, namun jalan salib adalah jalan yang membuat kita sampai pada rumah Bapa. Jalan salib, Bapak Ibu. Kita harus berjuang, Bapak Ibu, amin. Saudaraku, kita dapat berkata, ketika kita berjuang, Bapak Ibu, kita merindukan Tuhan, kita dapat berkata seperti lagu yang ditulis
oleh Bapak Kristus, Bapak Ibu. Mungkin lagunya seperti ini. Sampai rumah Bapa nanti, ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mencintaimu. Jadi kita itu benar-benar mencintai Tuhan Yesus, Bapak. Kita benar-benar merindukan sehingga kita dapat mengatakan, sampai rumah Bapa nanti, ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mencintai. Nah saudaraku, ketika kita yaitu mengatakan cinta kepada Tuhan Yesus, ketika kita berhadapan muka dengan muka kepada Tuhan Yesus, itu karena kita benar-benar mengatakan cinta itu, karena kita itu benar-benar cinta, Bapak Ibu. Sudah terbukti ketika kita juga melewati jalan salib seperti Tuhan Yesus. Jadi kita mengatakan cinta itu bukan gombal, Bapak Ibu. Bukan kata-kata yang keluar tanpa makna. Kita yaitu mengatakan cinta itu karena kita itu benar-benar mencintai Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, biarlah selama kita hidup, kita harus didapati hidup kita tidak bercacat dan tidak bercela. Firman Tuhan mengatakan dunia dengan segala keindahannya akan lenyap, Bapak Ibu. Firman Tuhan juga mengatakan pikirkanlah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang kekal. Yang artinya kita harus benar-benar memikirkan perkara yang kekal, Bapak Ibu. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, bukan yang fana. Bukan terbalik, Bapak Ibu. Bukan terbalik, kita memikirkan yang fana, lupa yang kekal. Saudaraku, bukan berarti yang fana itu tidak perlu, Bapak Ibu. Tapi jangan kita terikat dengan yang fana sehingga kita melepaskan yang kekal. Jangan sampai, Bapak Ibu, kita mengejar yang fana namun kita kehilangan yang kekal. Jangan sampai kita sibuk yaitu memperkarakan hal yang fana, tapi kita lupa yang kekal, mengabaikan yang kekal. Kita terlalu khawatir dengan hal yang fana tanpa khawatir dengan yang kekal. Sangat bahaya, Bapak Ibu. Padahal yang kekal ini garis panjang yang tiada terputus. Tapi faktanya kita seringkali, Bapak Ibu, khawatir dengan hal yang fana, tidak khawatir dengan yang kekal. Namun pada hari ini, Bapak Ibu, kita harus benar-benar memperkarakan kehidupan yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Jangan sampai kita bertaruh mati-matian, yaitu mengejar yang fana namun lupa yang utama, yaitu yang kekal. Jangan sampai, Bapak Ibu. Bahkan jangan sampai di waktu yang singkat ini, waktu kita habis hanya mempertaruhkan yang fana dan lupa sehingga kehilangan yang kekal. Di waktu yang singkat, jangan sampai kita asik dengan dunia dan lupa dengan Tuhan. Jangan sampai, Bapak Ibu, kita terlalu asik dengan dunia. Kita terlalu asik sehingga ketika hari Tuhan itu datang dengan kedahsyatannya, Bapak Ibu, kita gemetar, Bapak Ibu, karena kita tidak memiliki persiapan, karena kita tidak siap. Nah, kita harus menyadari, Bapak Ibu, hidup kekal kita itu sangat-sangat berharga, Bapak Ibu. Jangan kita mengabaikan, sangat-sangat berharga. Dan kebenaran firman Tuhan itu banyak menuliskan bahwa dunia dengan segala isinya itu memang benar-benar akan hancur dan lenyap, Bapak Ibu.
Alkitab menulis Tuhan Yesus sendiri mengatakan langit dan bumi akan berlalu Tuhan Yesus. Karena itu carilah dahulu kerajaannya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau di dalam terjemahan lain dikatakan yang utama carilah dahulu kerajaan Allah, itu yang utama Bapak, dan kebenaran. Carilah dahulu. Bukan berarti kita memikirkan yang kekal itu kita berarti duduk 24 jam di dalam gereja memuji Tuhan tidak bekerja. Tidak Bapak Ibu. Dalam melakukan segala sesuatu kita harus connect dengan cara hidup yang kekal. Apapun yang kita lakukan dalam segala sesuatu kita harus connect Bapak Ibu. Di dalam pekerjaan kita, aktivitas hidup kita, kita harus connect Bapak Ibu dengan hidup yang kekal, itu hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita connect dengan yang kekal, maka kita akan layak berada di tempat yang kekal Bapak Ibu. Nah, saudaraku, sekali lagi langit dan bumi yang baru itu tempat, yaitu tempatnya orang-orang yang hidup benar, hidup di dalam kebenaran. Makanya saudaraku, walaupun kita yaitu sekarang yaitu masih berada di dunia ini, hati kita jangan ditawan oleh dunia Bapak Ibu. Kita harus belajar membedakan hati kita kepada yang kekal, sampai benar-benar kita yaitu benar-benar kita itu yaitu benar-benar memindahkan hati kita Bapak Ibu. Hati kita benar-benar tertambat di dalam kekekalan Bapak Ibu, sampai kita dapat berkata, takkan kuharap lagi bahagia dunia ini. Semuanya hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaannya itulah segenap hidupku sekarang, dimulai sejak dulu, sekarang dan selamanya, sampai kita berada di kekalan. Mari kita tambatkan hati kita Bapak Ibu. Kita ikatkan hati kita untuk yang kekal, bukan kita ikatkan untuk dunia Bapak Ibu. Nah, kita dapat berkata, hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan yang selalu menantikan. Ketika kita yaitu mengikatkan hati kita kepada yang kekal, mengikatkan kepada Tuhan, baru kita dapat berkata, hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan yang selalu menantikan. Nah, ketika kita dapat memindahkan hati kita, kita baru dapat mengatakan hal itu dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar lagu yang tanpa makna, tapi memang benar-benar kesungguhan kita, karena kita telah memindahkan hati kita di dalam kekekalan. Nah, saudaraku, sebenarnya dunia ini tidak bisa diharapkan. Seperti pujian tadi Bapak Ibu, dunia itu berubah Bapak Ibu. Kita tidak dapat yaitu mengharapkan keindahannya. Kita tidak dapat mengharapkan kebahagiaan yaitu di dalam dunia ini. Karena dunia ini sementara. Bahkan firman Tuhan itu yaitu mencatat kita itu hanya menumpang, hanya singgah sesaat Bapak Ibu di dunia ini. Lalu kita itu mencatat kita itu hanya menumpang di bumi ini. Nah, Bapak Ibu, kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 itu dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi ini. Nah, saudaraku, 1 Petrus 1 ayat 17 ini dikatakan sangat jelas bahwa kita hanya penumpang di bumi ini. Mungkin kalau di terjemahan lainnya itu kita ini hanya merantau Bapak Ibu, sekedar lewat di bumi ini. Nah, tentunya Bapak Ibu, ayat ini juga ditujukan kepada kita semua.
bukan ditujukan pada waktu itu saja Bapak Ibu ditulis, tapi sangat relevan bagi kita saat ini juga Bapak Ibu. Jadi kita itu semuanya itu hanya menumpang di bumi ini, baik yang berada Bapak Ibu maupun yang tidak berada. Kita hanya menumpang, baik yang kaya ataupun yang miskin Bapak Ibu. Kita itu hanya menumpang, baik mungkin kulit kita hitam atau putih seperti saya hitam, itu juga hanya menumpang Bapak Ibu. Baik saudara yang mungkin saat ini mau sehat mau sakit, itu juga hanya menumpang, hanya sesaat Bapak Ibu. Jadi katakan kita semua tanpa terkecuali akan dihakimi menurut perbuatan kita. Kita akan dihakimi Bapak Ibu, siapapun kita. Dan dari penghakiman itu kita akan memperoleh apa yang kita perbuat menurut perbuatan kita, berupa kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Alkitab telah mencatat demikian. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, tapi di Roma 8 ayat 1 dikatakan tidak ada penghukuman jika kita berada di dalam Kristus. Amin. Berarti kita aman dong. Kalau kita di dalam Kristus, aman Bapak Ibu bagi kita yang hidup dituntun oleh Roh Bapak Ibu. Kita aman kalau kita hidupnya dituntun oleh Roh. Kita nggak dapat penghukuman. Tapi kalau kita hidup dituntun oleh daging, wah binasa kita Bapak Ibu. Coba kita buka Bapak Ibu di dalam Roma 8 ayat 1. Ini seringkali disampaikan oleh Ibu Gembala Bapak Ibu. Roma 8 ayat 1. Nah dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, ini bukan sesederhana ini Bapak Ibu. Kita mengaku di dalam Kristus. Tidak sesederhana ini. Tapi artinya Bapak Ibu, ketika kita di dalam Kristus Bapak Ibu, kita juga berada di dalam kehidupan, yaitu seperti Tuhan Yesus juga. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam Bapa. Makanya kita harus hidup takut akan Tuhan, menghormati Bapa, menghormati Tuhan selama kita hidup. Kita harus menghormati Bapa seperti Tuhan Yesus. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dunia ini sangat sementara. Dunia ini sementara, tidak ada yang bisa kita banggakan. Seperti lagu tadi, baik harta, jabatan, tahta, nama, nilai diri, gelar, semuanya akan kita tinggal Bapak Ibu. Gak ada Bapak Ibu. Itu hanya berlaku di dunia. Hanya berhenti sampai di bumi saja Bapak Ibu. Baik itu harta, tahta, jabatan, gelar yang mungkin dikejar mati-matian Bapak Ibu untuk membangun citra nilai diri, itu hanya berhenti sampai di dunia ini Bapak Ibu. Tapi yang berlaku di dalam kekekalan Bapak Ibu, itu penilaian Tuhan Bapak Ibu, yaitu perkenanan hidup kita. Amin. Jadi yang dapat kita bawa hanya perkenanan Tuhan saja, hanya penilaian Tuhan saja. Maka itu saudaraku, mulai sekarang kita harus yaitu hidup berkenan Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, kumpulkanlah harta di surga dengan hidup yang berkenan, di mana ngengah dan karat tidak bisa merebutnya. Harta kerajaan surga adalah kehidupan yang berkenan, seperti kehidupan Tuhan Yesus. Itu harta kerajaan surga Bapak. Nah saudaraku, sering juga kita mendengar dan membaca sebuah kisah, yaitu tentang 10 gadis, yaitu 5 diantara bijaksana dan 5 diantaranya gadis bodoh. Tentu ini tidak asing Bapak Ibu.
Saya percaya semua kita pernah mendengarnya, pernah membacanya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini berbeda Bapak Ibu. Yang bijaksana dia akan berjaga-jaga, berjaga-jaga menyambut hari kedatangan Tuhan. Tetapi yang bodoh, Bapak Ibu, yang dikatakan bodoh, dia tidak berjaga-jaga. Nah, saudaraku, biarlah kita seperti gadis-gadis yang bijaksana. Biarlah yaitu anak-anak Tuhan di GSKI Bento, biarlah menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Amin. Sehingga kita bukan yaitu cuma bertemu pada saat ini saja Bapak Ibu. Kita bukan berkumpul di dunia ini dalam yaitu sistem organisasi, tapi kita akan bertemu di kekekalan nanti bersama Tuhan Yesus. Kita harus seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan kehidupan kita untuk menyambut hari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, ketika yaitu Tuhan datang, seperti yang ditulis dalam Alkitab itu, terdengar seruan mempelai datang. Ketika hari Tuhan itu datang, dengan penuh sukacita kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Karena kita benar-benar siap, karena kita benar-benar sesuai dengan standar yang diinginkan Tuhan. Jika kita tidak mempersiapkan diri kita seperti gadis yang ditulis dalam Alkitab itu, gadis yang bodoh, ketika Tuhan datang, kita pasti akan gemetar Bapak Ibu. Tidak mungkin kita tidak gemetar. Kita pasti akan gemetar. Mempelai datang. Kita pasti akan takut karena kita tidak siap. Karena kita bukan berada di tempat yang terang. Kita akan gemetar karena kita masih menikmati tempat yang gelap Bapak Ibu. Nah, biarlah kita semua menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Amin Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu kapan waktunya itu tiba. Saudaraku, mari yaitu kita memeriksa diri kita masing-masing. Selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk memeriksa diri kita, memperbaiki diri kita. Apa yang masih kurang, kita perlu bertanyakan dengan Tuhan. Apa yang masih perlu kita perbaiki, kita berkatakan, agar kita didapati tidak bercela di hadapannya Bapak Ibu. Hari Tuhan itu Bapak Ibu bisa datang secara menyeluruh atau umum, tapi juga bisa diartikan itu datang secara pribadi dalam bentuk personal Bapak Ibu, dalam bentuk pribadi yang disebut itu kematian. Dan kita harus benar-benar memperkarakannya Bapak Ibu, karena hal itu adalah hal yang pasti. Kematian itu hal yang pasti Bapak Ibu, hal yang pasti, hal yang tak mungkin kita hindari. Semua orang pasti mati Bapak Ibu. Maka itu kita harus memperkarakannya. Dan kita itu tidak tahu kapan kematian itu datang. Firman Tuhan itu mencatat seperti ini Bapak Ibu. Umur manusia itu tidak lama, singkat. Walaupun kita meminta umur panjang Bapak Ibu, walaupun kita berdoa meminta umur panjang itu yang diberikan itu panjangnya itu ada batasnya Bapak Ibu. Umur manusia itu singkat. Alkitab itu mencatat umur manusia itu seperti uap. Nah Bapak Ibu, yang saya kasih, kalau kita masak air ya, itu kita bisa melihat uap. Kita bisa melihat uap. Uap itu kelihatan sebentar Bapak Ibu, cus kayak gitu. Tapi habis itu hilang lenyap. Nah, umur manusia itu digambarkan seperti itu Bapak Ibu, singkat. Makanya kita harus mempersiapkan kehidupan yang singkat ini Bapak Ibu. Dan dikatakan umur manusia itu seperti bunga, seperti bunga rumput. Pagi tumbuh, sore sudah layu Bapak Ibu. Singkat. Maka itu saudara, kita harus benar-benar memperkarakan hidup kita. Kita mau berada di dalam kehidupan yang kekal, amin. Atau mau berada dalam kehidupan yang tidak kekal. Kita harus memperkarakan hidup kita untuk hidup yang kekal.
remeh Bapak Ibu, yaitu kedahsyatan kekekalan itu Bapak Ibu. Saudara yang saya kasihi, kita sudah difasilitasi untuk mencapai kehidupan kekal. Sudah difasilitasi Bapak Ibu dari karya keselamatan, lewat penebusan Kristus, lewat Injilnya, dan lewat tuntunan Roh Kudus. Kita sudah difasilitasi Bapak Ibu. Lewat penebusan Kristus Bapak Ibu, kita sudah ditarik dari dosa. Alkitab mencatat yaitu lewat penebusan darah Kristus yang tertumpah, kita telah dibeli. Diambil kepemilikan dari dosa yang dulu kita milik, dosa menjadi milik Kristus. Ketika kita menjadi milik Kristus, tentu kita tidak boleh lagi bermain-main dengan dosa Bapak Ibu. Kita tidak boleh lagi bermain-main dengan dosa. Ketika kita menyentuh dosa lagi, ingat, kita harus ingat Bapak Ibu, pengorbanan Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah menebus dengan darah yang tertumpah di kayu salib. Jadi kalau kita mau main-main dengan dosa, kita ingat Bapak Ibu, jangan mengkhianati kasihnya, jangan melukai perasaannya. Darahnya sudah tertumpah untuk kita. Dia sudah berkorban untuk kita Bapak Ibu. Lalu lewat Injil, fasilitas Injil, kita dibenahi agar kita mengerti kebenaran, dan oleh Roh Kudus kita dituntut untuk hidup di dalam kebenaran, hidup berjalan di dalam kebenaran. Itu adalah modal yang sudah diberikan Bapak Ibu dengan cuma-cuma, untuk kita dapat berjalan sampai ke rumah Bapa. Jangan kita menyia-nyiakan Bapak Ibu fasilitas yang sudah diberikan kepada kita, agar kita sampai kepada rumah Bapa. Nah, kerajaan surga, rumah Bapa itu kerajaan surga. Nah, kerajaan surga itu bukan sekedar tempatnya Bapak Ibu, bukan sekedar tempat yang megah, tapi juga yaitu satu kehidupan yang berkarakter, yang beretika, yang bermoral, seperti bangsawan surgawi, yaitu seperti Tuhan Yesus sendiri. Itu juga dapat kita kenakan, tentunya yang sudah dikenakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengenakannya, kita harus mencontoh kehidupannya. Saudaraku, jangan sampai kita yaitu sia-siakan karya keselamatan itu. Kita harus meresponi dengan hidup yang berkenan. Nah, saudaraku yang saya kasihi, kita harus mempersiapkan diri kita untuk berkenan. Amin. Menyambut hari Tuhan, agar ketika hari Tuhan itu datang, ketika hari Tuhan itu tiba, hidup kita didapati tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga kita layak bersama-sama hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga, di dalam langit baru dan bumi yang baru. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Kita harus sama-sama berjuang. Bapak Ibu, sedang pemain musik depan dapat berdiri. Kita responi yaitu kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat pujian, hanya hari ini Tuhan, hanya hari ini Tuhan yang selalu menanti. Biarlah ini menjadi kerinduan kita Bapak Ibu.
sukacitaku. Ku memandang wajahmu, Takkan kami harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu, Tuhan dan
surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan dan pertolongan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau memimpin menuntun setiap langkah kami Bapa untuk menuju pada hal-hal yang benar di hadapan-Mu. Kami bersyukur berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah sampaikan buat hamba-Mu, yang selalu mengingatkan kami supaya kami tidak lagi mencintai dunia dengan segala keberlapannya Tuhan. Biarlah hati kami semua terikat terpaut kepadamu Tuhan. Biarlah mata kami semua tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami hanya berserah, berharap, bergantung kepadamu. Roh Kudus, Roh kebenaran, bawa kami, hantar kami, tuntun kami ke seluruh kebenaran. Mampukan kami, berikan kami kekuatan supaya kami boleh hidup kudus, suci, tidak bercacat dan tidak bercelah di hadapan-Mu. Karena dengan kesucian hidup saja kami bisa mengatasi semua masalah problem yang kami alami dalam kehidupan kami. Tanpa kesucian kami tidak ada apa-apanya. Terima kasih Bapak, mampukan kami supaya kami selalu hidup benar, tidak bercacat dan tidak bercelah di hadapan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu tambah hari tambah jarang, kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi menyertai, kebenaran, kesucian selalu menyertai kehidupannya, sehingga dalam mulutnya keluar kebenaran-kebenaran, dalam mulutnya keluar kesucian yang selalu memimpin menuntun seluruh kehidupannya, sehingga dia dapat melayani kami sebagai umat-Mu. Di GSKI Buntok ini kami disadarkan dan kami dikuatkan Tuhan. Kami lebih datang kepadamu, mengasihi dan mencintai Engkau dengan sepenuh hati kami, sepenuh jiwa kami, sepenuh akal budi kami, dan sepenuh kekuatan kami, sehingga hidup ini boleh berkenan di hadapan. Karena hanya dengan perkenanan-Mu sajalah Bapa kami layak di hadapan-Mu, layak memuji menyembah-Mu, layak memuliakan Engkau, layak meninggikan Engkau Tuhan, sehingga semua pujian penyembahan kami boleh menyenangkan dan menyukakan hati Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau melihat kami, umat yang sederhana ini Tuhan, tapi hati kami, jiwa kami terikat dengan-Mu Bapa. Kami sangat mengasihi-Mu, kami sangat mencintai-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk kami bisa melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Pagi siang hari ini Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih anugerah-Mu, di mana Engkau sedang memproses kesembuhan Bapa rohani kami Tuhan, di mana kenyataan nyata kursi rodanya telah dilepaskan. Oh Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih anugerah yang sedang Engkau memproses akan semua kesehatan, kesembuhan Tuhan. Kami percayakan waktu dan kemauan Engkau juga yang menjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami akan melihat kemuliaan dan kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Bagi setiap orang yang percaya, berharap, bersandar kepada-Mu, tidak pernah dikecewakan Bapa, sehingga beliau bisa kembali lagi melayani kami. Bagi istri, anak, cucu, menantu, Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang memang benar-benar mengasihi dan mencintai Engkau, Engkau pakai menjadi alat dalam tangan-Mu untuk melayani pekerjaan-Mu. Berkati keluarga rumah tangga mereka. Ibu gembala yang tempat ini Bapak, Bapak pakai tambah hari tambah urapan-Mu dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus menguasai seluruh kehidupannya, kebenaran dan kesucian menyertai kehidupannya, sehingga dapat memimpin, menuntun kami Bapak menuju kepada jalan yang benar itu. Kami sebagai umat-Mu diberkati oleh berkat-berkat rohani yang besar untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami ke depan. Terima kasih dan terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya pengumuman.
Setelah ibadah ada latihan pemuda-pemudi remaja. Mohon untuk seluruh pemuda-pemudi remaja tinggal sebentar. Dan hari ini pukul 2 siang ada gotong royong untuk seluruh jemaat yang tidak berhalangan diperkenankan dapat hadir karena kita akan ada gotong royong hari ini. Hari Kamis tanggal 20 November ada perayaan Alkitab di gereja pukul 7 malam. Dan minggu depan tanggal 23 November ibadah anak-anak sekolah minggu pukul 7.30 atau setengah 8 pagi dan ibadah raya pukul 9.30. Untuk minggu depan pelayan WA Saudari Novira, singer Saudari Yohan, Saudara Arga dan Saudari Monik, LCD Saudari Eja. Demikian pengumumannya. Tuhan Yesus berkati kita semua dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian haus hatiku yang Ibu bertamu untuk dalam hidup. Hatiku selalu bersama Yahweh Bapa yang
Bapa pencipta langit dan bumi, satu-satunya Allah yang esa, bersama putranya yang tunggal dan Roh Kudus yang senantiasa memelihara, memberkati kami, menyertai kami, memberi pimpinan dan segala fasilitas yang Kau berikan untuk kami mencapai kehidupan berkodrat ilahi telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Berkat yang luar biasa, berkat yang kekal Bapa di surga, yang tidak dijual di dunia ini, hanya lewat anugerah dan kebaikan. Kiranya kami menerima bagian umat-Mu semua, jemaat yang mendengarkan firman-Mu, setiap kami yang mendengar dan menyimak kebenaran-Mu dimanapun kami berada Bapa di surga. Biar ini berkat kekal kami, mampukan kami terus hidup hari ke hari, bukan sekedar mencari yang fana dan jasmani, tapi kami melengkapinya dengan kehidupan yang kekal, karakter yang luar biasa, pengurapan Roh Kudus, pimpinan dan penyertaan-Mu di tengah persoalan hidup yang kami alami, suka dan duka, derita dan bahagia, dan segala hal Bapa, kekurangan atau kelimpahan, kami tetap di dalam penyertaan dan sukacita. Buat kami senantiasa memikirkan yang kekal, memikirkan kehidupan akhir dari segalanya, di mana kami akan tinggalkan dunia ini. Tapi kami semangat terus untuk mengharapkan hidup bersama Engkau di langit baru, bumi baru. Buat kami umat-Mu bukan sekedar beribadah dan datang setiap minggu, tapi ada satu kelaparan, ada satu keharusan dalam diri kami untuk mempersiapkan kehidupan kekal kami. Oleh karena itu Bapa di surga, pengurapan-Mu berlimpah atas setiap kami. Berikan kami roh takut akan Tuhan, Roh Kudus yang memimpin setiap hari, memberikan kami kecerdasan, kekuatan, hikmat, kekudusan, kebenaran, di mana putra-Mu menjadi penolong, menjadi pemberi dan model dalam hidup kami yang sudah melakukan banyak hal oleh karena kebaikan Bapa di surga. Sungguh sempurna kami mengenal Engkau Bapa. Sungguh Bapa, tak bisa kami ungkapkan kata-kata ini. Engkau luar biasa, Engkau luar biasa. Segala sesuatu sudah Kau berikan kepada kami, kepada keluarga besar jemaat GSKI Bentok. Siapapun kami semua mendapat berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan pemeliharaan Bapa atas keluarga, rumah tangga, anak cucu menantu kami, pasangan kami semua, dan semua yang kami kasih menerima berkat-berkat kekal Bapa di surga. Biar senantiasa kami tidak cukup puas untuk datang ibadah, tapi kami menghidupi kebenaran-Mu setiap hari, hingga itu menjadi mengubahkan hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Engkau juga menyembuhkan kami yang sakit. Bahkan kami yang kekurangan iman, Kau tambahkan iman. Kami yang kurang pengertian, Kau tambahkan kecerdasan, pemahaman, kelaparan firman, Kau bangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Kau memberkati juga tanah ladang, sawah ternak kami, di mana kami bekerja dan kami memilikinya yang Tuhan berikan. Bahkan pekerjaan kami, profesi kami, pendidikan anak-anak kami dari kecil sampai yang besar, baik mereka di bangku sekolah yang tingkat SLTA, SMA sampai fakultas. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka, jauhkan dari yang jahat Bapa, biar mereka bergaul dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Bapa di surga, anak-anak kami dan generasi kami melihat orang-orang yang luar biasa karena Bapa yang memberkati. Terima kasih. Kami sudah mendengar firman, biar itu bukan berlalu sia-sia, tapi menjadi kehidupan kami Bapa. Dan kami juga mengakhiri ibadah kami. Kami tahu Bapak tidak pernah meninggalkan, pasti berkatnya turun atas kami. Maka itu jemaat yang dikasih Tuhan, mengangkat tangan kita, menerima berkat. Terimalah berkat Bapak Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi, yang menyertai Bapak Ibu terkasih dan semua generasi kita. Hidup dalam penyertaan dan pimpinannya, takut akan Tuhan menjadi bagianmu. Engkau mengenakan dengan
tuntas dan luar biasa, di mana Kristus yang membawa kepada kehidupan baru bersama Roh Kudusnya akan menyertai engkau, membawa kepada kekekalan, menghadapkan wajahnya, memberikan damai sejahtera, memberikan terangnya, dan menjaga, memelihara hidupmu hari sampai selama-lamanya. Dan berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi bagian kita, dan bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Tuhan memberkati.